Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juandi dengan NIM 24020554. Saya akan menjelaskan pembuktian teorema aturan turunan. Saya akan menjelaskan teorema A. Tapi sebelum itu, saya akan mereview sedikit tentang apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu definisi dari turunan itu kita ambil dari prinsip dasar kalkulus, yaitu limit, yang mana seperti kita ketahui f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Definisi ini yang akan kita gunakan ketika kita akan melakukan pembuktian teorema A. Oke, kita mulai dari teorema ini, di mana teorema ini juga sebut aturan fungsi konstanta, di mana jika fx sama dengan k sembarang konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Kita akan buktikan sebagaimana kita ketahui bahwa f x sama dengan k. Jadi berapapun kita buat nilai x, maka hasilnya tetap k. Lalu jika kita buat fx tambah h, maka hasilnya tetap juga sama dengan k. Sekarang kita akan mencari turunannya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, di mana fx-nya tambahannya adalah k dan fx adalah k, maka k dikurang k per h sama dengan limit h mendekati 0, k kurang k hasilnya 0 per h, maka hasilnya limit h mendekati 0, 0. Karena 0 dibagi angka berapapun, maka hasilnya 0. Sehingga terbukti bahwa limitnya itu adalah 0. Jadi terbukti fungsinya, dimana jika fx sama dengan k dan k sembarang konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Terbukti teorema A. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Fx sama dengan 5, maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Contoh yang kedua, fx sama dengan 1000, maka turunannya fx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Dari dua contoh tersebut, kita dapat mengetahui berapapun nilai konstanta, jika tidak memiliki unsur dan variabel di dalamnya, maka turunannya tetap 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema turunan yang kedua, yaitu teorema B, di mana dijelaskan bahwa aturan fungsi identitas, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni turunan x sama dengan 1. Seperti yang diketahui di sini bahwa fx sama dengan 1, fx sama dengan x, jika fx tambah h, maka nilainya x tambah h. Sekarang kita akan cari f aksen x-nya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, lalu kita isi fx tambah h yaitu xx tambah h, dan kurang fx-nya kita taruh x, berarti x tambah h kurang x per h sama dengan limit h mendekati 0, x dikurang x habis, tinggal h per h.
H per H dengan 1. Jadi sama dengan limit sama dengan limit H mendekati 0 1. Yang artinya f aksen x adalah 1. Jadi terbukti jika fx sama dengan x, maka f aksen x adalah 1. Jadi untuk semua parabel x yang berpangkat 1, maka turunannya adalah 1 kecuali memiliki koefisien di depannya. Misalnya di sini koefisien 2 atau berapa, maka dia tidak akan menghasilkan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan turunan teorema C. Yang mana kita ketahui teorema C itu adalah aturan pangkat. Jika fx sama dengan xn dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x nya adalah n x n pangkat n kurang 1, yaitu turunan xn sama dengan n x pangkat n kurang 1. Dan sebagaimana kita ketahui di sini bahwa fx nya sama dengan x pangkat n, maka jika fx tambah h sama dengan x tambah h pangkat n. Nah, bagaimana f aksennya? F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 x tambahannya pangkat n dan fx nya xn, jadi x tambah h pangkat n min x pangkat n per h. Selanjutnya kita jelaskan limit h mendekati 0, pangkatnya kita akan ubah seperti ini karena ini aturan pangkat. Jadi kita uraikan dulu x tambah h pangkat n. xn tambah n x pangkat n kurang 1 h tambah n kurang 1 per 2 x n kurang 2 h pangkat 2 tambah sampai seterusnya sehingga n x h n kurang 1 tambah h n h pangkat n. Lalu kurang x nya kita pindahkan x pangkat n per h sama dengan limit h mendekati 0. Di sini bagaimana penyelesaiannya? Jadi xn pangkat sn dikurang sn habis dicoret karena ada sini, maka kita keluarkan, lalu kita tulis kembali nx n kurang 1 ditambah hanya karena sudah kurang dikeluarkan maka tidak itu lagi, tambah n kurang 1 per 2 x n kurang 2 h, karena di sini h2 pangkat 2 maka kita tulis 1 tambah seterusnya sampai n x h n kurang 1 tambah h n kurang 1 per h sama dengan limit h mendekati 0. Di sini kan hanya sudah kita keluarkan, maka kita coret h sini sama h bawah. Jadi kita tulis sekarang, kita tulis di atasnya n pangkat n kurang 1 tambah n kurang 1 per 2 x n kurang 2 h tambah sampai terusnya n x h n kurang 1 tambah h n kurang 1. Selanjutnya
Sebagaimana yang kita ketahui, jika H mendekati 0 berarti nilai H itu kan 0. Berarti nilai itu 0. Jadi kita lihat H itu di mana aja. Berarti kita lihat di sini tidak ada H. Bagian pertama tidak ada H, di sini ada H. Di sini ada H, di sini ada H. Maka karena nilai H mendekati 0, jadi kita dapat pastikan limit H mendekati 0 nx n kurang 1, karena di sini ada H-nya. Karena H itu mendekati 0, maka di sini 0 tambah sampai terus tambah 0 tambah 0. Maka limit H mendekati 0 adalah nx n kurang 1. Berarti turun f aksen x-nya adalah n kurang 1 nx n kurang 1. Jadi terbukti aturan jika fx sama dengan xn x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x-nya adalah nx n kurang 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian tentang teorema D, yang mana dikatakan teorema D ini adalah aturan kelipatan konstanta. Dan jika fx-nya itu adalah koefisien dikali fx atau k dikali fx, maka hasilnya itu adalah koefisien dikali turunan fx-nya atau k dikali f aksen x-nya. Nah, sekarang kita akan buktikannya, bahwa diketahui di sini bahwa fx sama dengan koefisien dikali fx. Lalu kita cari fx tambahannya. Fx tambah h sama dengan koefisien dikali fx tambah h. Nah, kita akan mencoba membuktikan teorema D. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan koefisien ini adalah konstanta atau sembarang angka. Jadi di sini bebas kita taruh angkanya berapa saja. F-nya itu adalah sembarang fungsi. X-nya kita bisa kita taruh x pangkat n, x pangkat 1, x pangkat 2 dan seterusnya. Dan untuk f aksen ini adalah turunan dari fx. Nah, sekarang kita akan mencari f aksen x-nya. Sebagaimana kita ketahui di dalam definisi, limit H mendekati 0, yang mana fx tambahannya adalah k dikali fx tambah h dikurang fx-nya adalah k dikali fx per h. Sebagaimana ketahui bersama bahwa di teorema ini bahwa konstanta itu bisa kita keluarkan, sehingga limit H mendekati 0, K nya kita keluarkan, K dibuka kurung fx tambah H dikurang fx per H. Setelah dikeluarkan, K ini juga kita bisa kedepankan, sehingga K dikali limit H mendekati 0 buka kurung fx tambah H dikurang fx per H. Nah, kita fokus ke sini, yang mana yang ini sama dengan definisi f aksen x nya kan. Maka dari itu kita bisa membuat K dikali f aksen x. Jadi f aksen x terbukti bahwa nilai itu menghasilkan K dikali f aksen x, yaitu yang mana di mana fx-nya itu sama dengan K dikali fx. Jadi terbukti bahwa seperti yang dikatakan di teorema, turunan dari f-nya itu adalah menghasilkan K kali f aksen x. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema turunan
dimana teorema ini merupakan aturan jumlah dimana jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f tambah g aksen x sama dengan fx tambah gx, yaitu turunan fx tambah gx sama dengan turunan dari fx tambah turunan gx. Maka sekarang kita akan membuktikan teorema E. Sebagaimana kita ketahui, fx sama dengan fx tambah gx, dimana jikalau kita masukkan definisi fx tambah h sama dengan fx tambah h tambah gx tambah h, sehingga turunan dari f aksen x adalah limit h mendekati 0, fx tambahannya adalah fx tambah h ditambah gx tambah h dikurang fx-nya berapa? Fx-nya adalah fx tambah gx per h. Selanjutnya kita bisa menggabungkan yang sama seperti fungsi f dengan f dan g dan g. Pemisahan ini adalah aturan teorema limit yang penjumlahan itu kita bisa pisahkan. Jadi limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h ditambah limit h mendekati 0, gx tambah h dikurang gx per h. Selanjutnya, bagaimana kita lihat ini sama dengan rumus f aksen x, maka ini merupakan turunan dari f aksen x dan ini merupakan turunan dari f aksen g. Jadi dapat kita tulis dengan f aksen x tambah g aksen x. Jadi terbukti sebagaimana yang dikatakan teorema E ini, jika fx adalah fx tambah gx, maka f aksen x-nya adalah f aksen x tambah g aksen x. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian teorema turunan f, di mana sebelumnya kita sudah membuktikan teorema E, di mana itu aturan penjumlahan, maka di teorema F ini maka kita akan buktikan aturan selisih. Tidak jauh berbeda dengan pembuktian teorema aturan jumlah, di sini hanya berbeda tandanya saja. Sebagaimana kita ketahui, fx sama dengan fx kurang gx, maka kita akan buktikan tanda kurangnya, lalu kita sangkut pautkan dengan aksen x-nya, fx tambahannya fx tambah h dikurang fx tambah h dikurang gx tambah h. Jadi f aksennya kita ikuti rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang gx tambah h dikurang, di sini fx-nya fx kurang gx per h. Lalu selanjutnya kita akan pisahkan fx sama dengan fx, gx sama dengan fgx. Jadi limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h dikurang gx tambah h dikurang gx per h. Maka dapat kita peroleh hasil dari sini sama dengan definisi f aksen x, maka ini juga sama dengan definisi f aksen g, maka kita tulis f aksen e dikurang g aksen x. Jadi terbukti bahwa turunan teorema f, jika fx dikurang fx kurang gx, maka f aksen x nya sama dengan f aksen x dikurang g aksen x. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian teorema turunan g, yang dimana teorema ini merupakan aturan hasil kali
yang menyatakan bahwa turunan dari fx dikali gx adalah fx dikali turunan gx ditambah gx dikali turunan fx. Selanjutnya kita akan buktikannya. Sebagaimana kita ketahui di sini, fx sama dengan fx dikali gx. Maka ketika kita masukkan ke definisinya, fx tambah h sama dengan fx tambah h gx tambah h. Sehingga dari hal ini kita bisa menentukan turunannya, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, yaitu fx tambahannya adalah fx tambah h gx tambah h dikurang, dan fx nya fx dikali gx per h. Selanjutnya kita tulis kembali limit h mendekati 0, fx tambah h gx tambah h. Nah, di sini saya akan modifikasi bahwa dengan menguranginya, maka fx tambah h dikali gx, ketika saya mengurangi maka saya akan menjumlahkannya juga, agar ketika kedua dijumlahkan maka menghasilkan 0. Maka fx tambah h dikali gx, ketika ini dijumlahkan dengan ini menghasilkan 0, maka tidak terpengaruh pada nilainya, tetapi terpengaruh pada hasilnya nanti. Dan dilanjutkan dengan kurang fx dikali gx per h. Nah, sebagaimana di aturan limit dapat memisahkan penjumlahan, jadi kita akan pisahkan ini dengan ini dengan ini. Jadi kita akan memisahkannya karena fx tambah h ada 2, maka saya akan mengeluarkannya fx tambah h dikali gx tambah h dikurang gx per h. Lalu kita jumlahkan, di sini gx-nya ada 2, berarti saya akan mengeluarkan gx dikali fx tambah h dikurang fx per h. Nah, dari sini kita akan masukkan nilai h mendekati 0, di mana jika hanya ada 0 maka f menjadi fx. Lalu kita lihat ini sama dengan definisi g aksen x, maka kita tulis gx ditambah gx, karena gx tidak mengasur h maka kita tulis gx dikali, dan ini juga sebagaimana kita ketahui sama dengan definisi f aksen x, maka dapat kita tulis f aksen x. Maka hasilnya adalah fx dikali g aksen x tambah gx dikali f aksen x. Jadi terbukti bahwa turunan dari fx dikali gx itu adalah fx dikali g aksen x tambah gx dikali f aksen x, sesuai dengan teoremanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian teorema yang terakhir, yaitu teorema H, di mana teorema H merupakan aturan hasil bagi. Jadi andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didefinisialkan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g adalah
Gx dikali F aksen X kurang Fx dikali G aksen X per G aksen G kuadrat X, yaitu sama dengan turunan Fx per Gx adalah Gx dikali turunan Fx dikurang Fx dikali turunan Gx per G kuadrat X. Nah, sekarang kita akan membuktikan Fx sama dengan Fx per Gx. Maka jika kita masukkan ke definisi, maka dia akan menjadi Fx tambah H sama dengan Fx tambah H per Gx tambah H. Selanjutnya kita akan menentukan turunannya. Jadi F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx tambahannya Fx tambah H per Gx tambah H dikurang Fx nya Fx per Gx per H. Selanjutnya supaya memudahkan kita akan kali silang. Jadi limit H mendekati 0, Gx dikali Fx tambah H dikurang Fx dikali Gx tambah H per H dikali 1 per Gx tambah H dikali Gx. Selanjutnya kita akan memodifikasinya dengan menambahkan limit H mendekati 0, Gx Vx tambah H di sini saya akan menguranginya dengan Gx Vx lalu menjumlahkannya Vx Gx supaya nanti ketika dijumlahkan nilainya itu 0, jadi tidak mempengaruhi nilai. Lalu kita masukkan lagi kurang Fx Gx tambah H per H dikali 1 per Gx tambah H Gx. Selanjutnya kita akan pisah sebagaimana aturan teorema limit dalam perjumlahan, dan dalam ruang lingkup ini ada dua yang sama. Jadi kita keluarkan Gx dikali Fx tambah H kurang Fx per H. Nah, di sini saya akan mengambil dari belakang dulu, dan di sini memiliki negatif, yaitu kita taruh dikurang Fx dikali Gx tambah H dikurang Gx per H dikali 1 per Gx tambah H Gx. Selanjutnya kita lihat dari Gx, karena Gx sudah memiliki H maka kita turunkan Gx. Lalu kita lihat di sini, ini sama dengan definisi dari turun, yaitu V aksen X. Maka kita tulis F aksen X dikurang Fx. Selanjutnya kita lihat juga di sini sama dengan definisi dari turunan G aksen X. Maka kita tulis G aksen X. Dan di sini dikalikan 1. Selanjutnya kita kali 1 sehingga ini menjadi hasil penyebutnya per, dimana sisa itu adalah Gx tambah H Gx. Nah, dari sini kan ada masih hanya, maka kita ubah menjadi Gx kali F aksen X kurang Fx dikali G aksen X per Gx kali Gx. Jadi terbukti bahwa sebagaimana dikatakan dalam teorema, jika turunan dari Fx per Gx itu adalah
Gx dikali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X per Gx dikali Gx, maka terbukti.